Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa masih dengan tema yang sama nih, yaitu inovasi dengan dongeng bersama dengan Pak Masri. Oke Bapak, kita lanjutkan lagi ya Pak ya. Siap. Pak, untuk menjadi seorang pendongeng nih, mungkin sebelum perform tentunya ada persiapan-persiapan nih Pak. Dan mungkin ada teknik-teknik juga yang harus dipelajari sebelum itu. Itu apa aja sih Pak, boleh tahu nggak? Yang pertama kita menyiapkan naskahnya dulu. Naskahnya, ceritanya kita dalami dan kita pahami. Kemudian selain itu waktu yang kita ini kan udah tuh waktu itu untuk tempat juga, setting tempat dan audiennya siapa. Gitu ya. Kalau anak-anak TK, jadi audiennya waktunya juga tidak boleh lebih dari 7 menit. Oh, jadi waktunya harus diperhatikan ya Pak ya? Kalau lebih dari 7 menit akan jenuh? Anak bosan dan jenuh gitu. Okay. Tapi kalau SD 7 menit sampai 10 menit gitu. Nah, kemudian yang kedua selain dari tempat naskah, tempat, waktu, kemudian audiennya juga kita mempersiapkan apa sih yang akan kita sampaikan, alat peraganya. Nah, untuk menarik ya seperti boneka, boneka tangan atau yang lainnya itu Mbak. Oh, seperti itu. Nah, untuk mendalami suatu cerita agar sampai ini pesannya dan juga menarik tentunya, pendongeng ini punya apa ya, cukup trik, harus ada trik-triknya juga gitu ya Pak ya, biar bisa menarik. Susah juga nih untuk menjadi seorang pendongeng sebenarnya ya. Nah, itu gimana tuh Pak? Kita lihat, jangan berapa lama? Iya, jangan selalu lama. Udah tuh kita ada dialog juga, tanya jawab dengan anak-anak. Kemudian juga kalau anak ribut, tepuk satu. Nah, umpamanya gitu. Anak soleh, umpamanya udah mantap, dia duduk lagi, kita kembali lagi untuk bercerita. Nah, yang tertarik pada umumnya anak-anak yang pakai alat peraga, boneka. Nah, itu. Kemudian kalau memang kita tanpa alat, ya kita body language kita, gerak tubuh kita ya, seperti itu. Umpamanya ada suara harimau, ya serem kan gitu kan. Aduh, aku takut, nggak mau, takut, umpama seperti itu ya. Jadi jadi anak-anak seperti itu juga, dia agak kaget juga, agak takut gitu. Nah, maka untuk membuat menariknya dongeng itu seperti itu. Iya. Itu butuh berapa lama? Berapa lama waktunya Pak? Berapa hari gitu loh untuk mendalami cerita itu biasanya? Kalau saya cukup 1 hari 1 malam aja. Umpamanya besok ada acara, saya pulang ini saya langsung buat itu. Nah, itu kan karena Bapak sudah profesional, sudah bertahun-tahun ya. Kalau awal-awalnya itu Pak, itu berapa lama biasanya? Awalnya tuh 1 minggu atau 10 hari lebihan gitu kan. Jadi jauh-jauh hari, umpamanya bulan depan ada lomba ya, atau perform kita kan. Jadi sudah siap kita itu. Karena takut atau kekurangan waktu, kelebihan waktu, atau nanti takutnya anak-anaknya tidak berhasil kita menyampaikan menerima dongeng kita, seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Nah, sekarang Bapak juga mengajari nih, udah punya murid-murid juga. Anak sendiri juga jadi murid ya Pak ya? Itu sebenarnya nggak saya suruh untuk mendongeng, tapi dia terjun sendiri dia. Dia melihat saya ini, aku mau masuk TK aja lah Pak. Jangan bilang saya itu, tapi nggak mau, dia masuk tetap guru TK katanya. Guru TK. Jadi sekarang pendongeng juga ya Pak ya. Itu belajar sama Bapak juga? Ya ada juga, ada dia karena sekarang kata Mbak tadi di YouTube banyak sudah menggali sendiri dia. Kalau sekarang tuh belajarnya sebenarnya udah lebih enak ya Pak ya. Iya betul, enak karena sekali. Udah bisa cari di mana-mana YouTube, tinggal searching, ketik aja tuh. Udah langsung ya Pak ya. Iya. Nah, kalau hal yang paling susah sebelum perform, sebelum mendongeng, itu apa Pak? Kadang-kadang kendalanya dengan ini Mbak, lokasi kita karena mungkin dalam pengeras suaranya, kemudian kadang-kadang cuacanya gitu kalau di luar gitu kan. Bener. Nah itu. Nah, jadi hal-hal seperti itu ya Pak ya. Nah, untuk pendongeng pemula nih, mungkin harus diperhatikan gimana caranya untuk menarik perhatian audiens dan harus memahami audiensnya secara penuh ya Pak ya. Betul. Itu apa sih Pak yang harus diperhatikan, yang harus dipelajari lagi dengan para pendongeng pemula? Ya,
Yang pertama kita lihat dulu auden kita dulu tadi kan. Iya, benar. Auden kita, oh ini anak-anaknya ada yang seperti ini. Kita kondisikan dulu cara duduknya, kemudian kita ada ice breakingnya juga, nyanyi-nyanyi dulu. Jangan langsung kita mendongeng, bubar. Jadi kita langsung ajak bermain gitu kan, tepuk-tepuk tangan dan sebagainya gitu. Itu ada cara-cara khusus nggak sih Pak kalau melihat audiensnya itu menghadapinya kayak mungkin ini audiensnya anak TK, ini anak SD, itu ada penanganan yang berbeda nggak Pak? Berbeda. Gimana Pak? Kalau TK kita cukup anak soleh dan sebagainya, anak SD kita ajak main game seperti itu. Game gitu. Ayah siapa nanti yang aktif mendengarkan dongeng Pak Guru, ada hadiah dari Pak Guru. Gitu. Walaupun kita siapkan juga ada pensil atau bagaimana, kan kita harus ada punya trik itu. Nah, teman-teman yang lain pada umumnya sering terlupakan yang seperti itu. Iya benar. Jadi waktu itu saya nggak di SD Iqra, saya belikan yang 10.000 itu ya macam-macam, ada nggak apa centong apa iya. atau air apa kan. Jadi saya buat itu masuk kardus, saya buat kayak ini, anak-anak memilih sendiri situ siapa yang dapat ya itu. Gitu. Ya, trik-triknya seperti itu. Trik untuk menarik perhatian tadi ya Pak ya. Karena memang harus punya trik-trik. Iya betul. Khusus ya Pak ya. Itu. Nah menurut Bapak nih Pak, sebagai pandangan Bapak seorang pendongeng yang udah senior nih, gimana di Bengkulu ini tertariknya masyarakatnya, anak-anaknya dengan dongeng? Ya awalnya masih agak ini ya, agak cuek lah masyarakat kan. Tapi dengan adanya kita buat satu perlombaan untuk anak sekarang dari TK SD kita buat lomba seperti itu. Jadi ini selama ini kan ibu-ibu itu untuk menidurkan anak aja. Iya, itu dia. Untuk bobokkan anak. Namun sekarang kita karena kita di situ ada tertanam pesan moral tadi kan. Benar. Pesan moral sehingga orang tua mempercayakan. Nah, banyak orang tua-tuanya mencari dan untuk nyuruh anaknya berlatih untuk mendongeng gitu. Ya karena sekarang udah banyak nih perlombaan dongeng ya Pak ya. Iya. Berarti pada dulu itu belum terlalu banyak ya Pak ya? Belum ya. Belum seramai sekarang. Belum. Anak-anak juga belum, baru guru-guru aja dulu. Zaman guru-guru saya aja. dulu ya. Iya makanya tadi aku agak kaget kata Bapak tadi kan lomba bareng ibu-ibu. Iya. Karena sekarang kan anak-anak nih yang ikut lomba dongeng, malah nggak ada lagi yang ibu-ibu bapak-bapaknya ya Pak ya? Ada juga. Oh ada juga, masih ada ya Pak ya? Ya. Begitu. Itu kemarin kita ikut lomba di Pautpedia melalui online. Ya alhamdulillah kita masuk harapan 2. Si Tami harapan harapan 1 itu kemarin. Jadi kita se-Indonesia itu. Oh itu se-Indonesia. Iya, betul. Wow. Iya. Di mana itu Pak? Di ini kita online. Online. Ya. Jadi kita dongeng melalui layar kaca aja. Dongeng melalui layar kaca. Itu gimana Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak ya, luar biasa sekali. Nah kalau Bapak nih sekarang masih berlatih nggak sih Pak untuk dongeng? Saya tuh berlatih ya masih juga sekali-sekali kita yang belum yang belum kita pelajari belum tercapai masih juga kita berlatih seperti itu. Oke. Nah penasaran sih sebenarnya apa aja sih Pak yang kalau latihan itu gimana gitu? Kalau atlet lari jelas ya, kalau mau lomba lari gitu kan. Kalau dongeng latihannya mendongeng, tapi itu gimana Pak? Lihat kaca. Oh oke. Lihat kaca. Ekspresi kita kan, sedih gimana, kan? Ya seperti jerit gimana, seperti itu. Nah nanti kita bahas ya Pak ya. Kita jeda sebentar ya Pak. Untuk pemirsa jangan mana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pagi ini.